bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya sudah bersama dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Mas Nirwono Yoga. Mas Nirwono, terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Ya. Terakhir Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir bilang confirm untuk pindah ke kawasan atau tanah milik Pelindo di Jakarta Utara. Ya. Berarti sekarang yang dipikirkan adalah satu mekanisme pemindahannya. Mungkin apakah memang relatif lebih mudah memindahkan depo ketimbang memindahkan rumah warga menurut Anda? Ya, ini pertimbangannya ada dua ya sebenarnya. Kalau mau dipindahkan ke kawasan industri pelabuhan Tanjung Priok ya, itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang karena memang plotnya memang di situ ya. Kalau memang lokasi itu dipilih gitu. Tetapi ada persoalan utama yaitu pasti di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, apakah mungkin dana dengan besar tadi bisa dibangun? Karena yang bangun besar kilang, sekali dananya. Betul. Karena membangun kilang itu kan tidak dalam waktu singkat juga ya, membutuhkan dana yang besar, waktu yang juga cukup lama. Dan ini terkait dengan apa? Pasokan distribusi BBM nasional. Jadi ada proses juga yang harus dipertimbangkan, tidak dalam waktu 1 tahun 2 tahun kemudian itu jadi. Ini sebagai gambaran berarti deponya mau dipindah ke Pelindo memang ada tanahnya, tetapi proses pembangunan infrastruktur untuk bisa seperti pindah ke yang baru. Ini juga butuh waktu butuh dana besar. Betul, dan kadang bicara soal tidak hanya kilangnya, infrastrukturnya, kemudian jalur logistiknya itu kan juga dipertimbangkan. Nah ini sebenarnya yang menjadi persoalan adalah kesediaan dana dan waktu. Karena tadi persoalannya tidak memindahkan begitu terus kemudian besok dibangun ya. Gitu. Nah, tadi saya katakan ya Pak Menteri BUMN mengatakan demikian. Kita dengarkan bersama. Ini adalah pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu dengan jajaran direksi Pertamina pada siang hingga sore tadi. Kita dengarkan bersama. Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, karena itu kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat. Karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami juga meyakini ini hal yang penting, maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman. Itu Pak Nirwono, ternyata akhir 2024 kan, hampir 2 tahun butuh waktu. Concern yang ketiga selain tadi butuh pembangunan infrastruktur, itu butuh waktu dan biaya, tapi hal lain adalah apakah akan mengganggu proses distribusi misalnya ya. Kebutuhan kami kan juga itu tetap harus dipikirkan itu kan, karena ada proses pemindahan yang juga membutuhkan pentahapan ya, tanpa boleh mengganggu proses distribusi. Nah kalau tadi memang jadi mau dipindah ke wilayah Tanjung Priok, PR berikutnya adalah memastikan lahan depo sekarang ini nanti kelak akan dijadikan apa. Karena itu menjadi persoalan baru lagi nanti kalau tidak segera disiapkan. Ya. Nah persoalan berikutnya adalah kepastian dari Pemprov DKI. Pemprov DKI ini mau natanya mau seperti apa. Ya. Kalau seandainya tadi kita bicara 2 tahun pembangunan, depo kan masih beroperasional nih. Nah selama operasional 2 tahun, jaminan dari Pemda untuk menjaga keamanan, keselamatan warga yang tinggal di situ bagaimana? Misal, kalau tadi tinjauan lapangan tadi, dengan jarak hanya 5-6 meter dari tembok, maka rumah-rumah yang terdampak kebakaran tadi boleh nggak dibangun lagi? Kalau tadi opsinya kan akan dipindahkan. Pak Nirwono ini baru dari lokasi baru betul. Dari Pelumpang ya? Iya betul, dari Pelumpang nih sore siang tadi ini. Sempat ngobrol dengan warga di sana, mereka bilang, terutama rumah-rumah yang dekat sekitar 2-3 meter saja dari tembok pagar itu yang terdampak langsung ya dari kita temui di lapangan tadi ini dengan jarak sangat dekat ini. Kalau memang nanti deponya akan dipindah, berarti kan dalam tanda petik ada harapan warga boleh kembali atau tidak ini. Jangan lupa 2 tahun proses tadi ya pembangunan ini kan masih beroperasional,
bagaimana menjamin keselamatan kalau posisinya masih 5-6 meter dari tembok pagar tadi. Itu hal berikutnya yang dikerjakan. dipikirkan juga. Betul, karena kita bekerja dengan waktu ya. Kalau dari informasi di lapangan tadi, kalau dalam waktu 1-2 minggu nggak ada kejelasan ini Mbak Fritz, termasuk warga yang sedang berada di tempat pengungsian, maka pilihannya adalah mereka akan kembali ke lokasi, membangun rumahnya kembali. Artinya apa? Kejadian yang 2009 kemarin akan bisa terulang. Karena tadi tidak ada kepastian penataan pasca kebakaran. Nah, ini kami sedang menunjukkan di layar pemirsa ini permukiman ini adalah tangkapan layar Google Map yang bisa melihat ya. Ini adalah kawasan depo Pertamina. Ini ada titik apinya dari situ. Mungkin Anda punya bisa mengoreksi bahwa ternyata itu bukan api tapi gas ya. Ya, betul gas dari pipa ya, bukan pipanya meledak ataupun tangkinya meledak. Jadi pipanya itu mengeluarkan gas panas itulah yang kemudian membakar tempat perumahan yang 5-6 meter dari pagar yang tadi kita pantau di lapangan. Jadi sebenarnya warga sudah mencium bau gas dari jam 8-9 malam ya, sebenarnya sudah mencium ya. Bahkan warga tadi menyampaikan menciumnya jarak 1 kilometer dari lokasi. Jadi cukup jauh dari titik lokasi yang tadi kebakar ya, satu itu. Nah, artinya kalau 1 kilometer warga berjarak 1 kilometer itu sudah mencium bau. Berarti seharusnya menjadi standar depo-depo di manapun itu radius lebih dari 1 kilometer. Kalau tidak boleh ada kawasan karena gini Mbak, banyak kejadian warga yang pingsan ataupun umpamanya tidak berhasil menyampaikan diri, itu posisinya tidak jauh dari lokasi, tetapi juga dalam tanda petik pada saat melarikan diri posisinya belum dalam jarak radius 1 kilometer tadi. Jadi keburu pingsan sebelum melarikan. Betul sekali. Dan itu rata-rata setengah jam, Mbak. Jadi setengah jam tidak mampu menghirup udara yang begitu pekat itu dalam setengah jam yang tidak berhasil menyelamatkan diri itu yang banyak terjadi korban. Dari sisi penataan dari kacamata penataan kota, depo, keberadaan depo atau kita spesifik mengenai depo pengadaan kilang minyak ini, sebenarnya standarnya itu berjarak berapa dengan permukiman warga? Kalau lihat dari kondisi di lapangan misalnya, yang pasti terdampak tadi kurang lebih 20-30 meter rumah tadi sudah terbakar ya. Itu berarti kan menjadi zona merah ya. Kalau lihat dari kondisi yang tadi, saya membayangkan nih, seandainya itu yang meledak pipa atau tangki, maka jarak 500 meter pun menurut saya sudah termasuk masih termasuk daerah rawan. Nah, ini yang menjadi perhatian tadi. Selama ini beroperasi kembali ya, dalam tanda petik masih belum dalam proses pemindahan, berapa jarak aman yang harus kita segera tetapkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu daerah mana yang boleh dibangun atau tidak. Ya. Termasuk ini kan perlu kita cek lagi bahwa sejak tahun 2017 warga-warga di sana pun memang punya izin mendirikan bangunan. Artinya mereka diizinkan untuk bermukim di situ. Ini kan perlu ada evaluasi lagi kalau begitu terhadap pemberian izin mendirikan bangunan. Seharusnya memperhatikan salah satunya adalah ini faktor keamanan dan keselamatan. Ya, ini kesalahan dimulai pada saat dalam tanda petik pemutihan atau legalisasi tata ruang, Mbak. Jadi kalau kita berkaca sebelumnya ya, pada rencana induk Jakarta 1965, rencana umum tata ruang 1985-2005, lokasi depo itu bebas dari pemukiman. Ya, lokasinya radius 1-2 km itu sudah diplot sebagai daerah pengaman ya. Sudah dirancang itu sebenarnya. Aturan sudah ada tata ruang. Nah, persoalan tadi dikatakan tahun 1990-an mulai tumbuh perumahan tapi masih jauh ya. 2000-an sudah mulai meningkat ya, 2000 sekian ini sudah mulai semakin memadat. Nah, persoalannya pada saat penyusunan rencana tata ruang 2010-2030, begitu melihat bahwa kondisi pemukiman sudah rapat, yang dilakukan bukan penertiban tetapi pemutihan. Itulah yang kemudian dalam rencana tata ruang terbaru kita itu warnanya kuning. Artinya boleh untuk hunian. Nah, kalau boleh untuk hunian berarti warga boleh mengajukan izin mendirikan bangunan. Ini persoalan mulai disimbol. Tetapi yang perlu saya catat adalah satu ya. Secara peruntukan kalau memang tadi ditentukan sebagai hunian berarti kesalahannya kan dari situ. Kenapa dibolehkan? Kenapa dibolehkan gitu kan? Berarti tidak ada evaluasi atau review terlebih dahulu bahwa ini adalah kawasan yang masuk zona bahaya. Sangat bahaya. Atau potensial bahaya. Betul. Artinya secara teknis kan sudah ditetapkan 1-2 km tidak boleh ada bangunan. Kalau ada bangunan berarti kan direview ya. Apakah faktor keamanan keselamatan tidak masuk dalam pertimbangan begitu ya. Satu itu. Kemudian kedua yang tidak kalah penting, warga yang memiliki IMB ya, kemudian bahkan ada yang memiliki KTP itu kan bukan tanda bukti memiliki tanah. Yang beda dengan sertifikat hak milik SHM ya? SHM itu yang menurut saya harus segera diklarifikasi. Warga yang memiliki SHM bisa menunjukkan, bahkan BPN juga bisa langsung mengecek daftar pemilik SHM warga yang di situ untuk memastikan apa? Memastikan mereka berada di tanah milik Pertamina atau tidak. Karena di lapangan
depo Pertamina ini luasnya 48,35 hektar. Tanah Pertamina itu 151 hektar. Berarti ada 102 hektar milik Pertamina yang sekarang sudah berubah fungsi. Menjadi pemukiman. Nah, ini menjadi persoalan kalau nanti Pertamina membeli. Karena nanti akan menjadi temuan. Kalau itu sebenarnya seharusnya adalah milik Pertamina kan. Betul sekali. Kenapa Jadi harus ini membeli miliknya sendiri, itu. ya? Nanti kasusnya seperti yang di DKI Jakarta kasusnya. Jadi kita harus hati-hati tanah mana yang benar-benar milik Pertamina, mana yang tidak. Kalau bukan milik Pertamina dengan SHM yang bisa ditunjukkan, pemerintah bisa melakukan proses ganti rugi. Nah, ini prosesnya. Banyak aspek yang harus secara paralel paralel Mbak Wil, ada paralel dirapikan. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.